Kesultanan Aceh Darussalam. Bagian 1. Kelahiran Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh pernah memiliki kekuasaan yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ke selatan menuju pesisir timur dan barat Sumatera, dari Semenanjung Malaya hingga ke Patani yang sekarang masuk wilayah Thailand. Kesultanan Aceh pernah menjadi dinasti politik yang berumur sangat panjang. Berbagai catatan sejarah menyebutkan bahwa Kesultanan Aceh berlangsung dari awal abad ke-16 hingga ke permulaan abad ke-20. Kesultanan Aceh berpusat di Kutaraja. Tahun 1962, Kutaraja diubah namanya menjadi Bandar Aceh. Sultan Ali Muhayyad Shah dinobatkan sebagai Sultan pertama Aceh pada tahun 1514 Masehi. Sultan pertama dari Aceh Darussalam ini sudah mulai membangun pondasi kesultanannya menjelang kejatuhan Malaka oleh Portugis. Pada masa-masa kemunculannya, Kesultanan Aceh Darussalam hanya mencakup wilayah kecil di ujung utara Pulau Sumatera. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat sebagian pedagang mengalihkan kapal-kapalnya ke Aceh. Komunitas pedagang dari Asia Barat seperti Arab dan India tidak mau mengakui kekuasaan Portugis di Malaka. Pada tahun 1520-an, Sultan Ali Muhayyad Shah pun mulai memperluas kekuasaannya. Diawali penaklukan di pesisir barat Sumatera bagian utara. Dilanjutkan ke pesisir timur Sumatera yang kaya akan emas dan lada. Perluasan kekuasaan Sultan Ali Muhayyad ini tentu saja membuka konflik militer dengan penguasa Malaka saat itu, yaitu Portugis. Ali Muhayyad Shah berhasil merebut Pedir dan Pasai setelah mengalahkan Portugis yang sebelumnya menguasai daerah tersebut. Tahun 1524, sebuah armada besar angkatan laut Portugis yang bermaksud merebut kembali Pedir dan Pasai berhasil dihancurkan oleh angkatan laut Kesultanan Aceh. Setelah kemenangan itu, Sultan Ali Muhayyad Shah pun mulai mengincar Malaka. Sayangnya, upaya penyerangan ke Malaka harus terhenti setelah Sultan Ali Muhayyad Shah meninggal pada tahun 1530. Putra tertua almarhum Sultan Ali Muhayyad pun meneruskan tahta dengan gelar Sultan Salahuddin. Selat Malaka 1537 Masehi. Sultan Salahuddin pun melancarkan serangan ke Malaka. Armada angkatan laut dalam jumlah besar mengurung perairan Selat Malaka. Namun, serangan ini gagal. Sultan Salahuddin sangat gelisah melihat kekalahan angkatan lautnya. Bukan hanya Sultan Salahuddin yang gelisah, para perwira militer Kesultanan Aceh pun sangat kecewa. Bahkan, beberapa perwira tinggi menganggap Sultan Salahuddin tidak secakap Sultan sebelumnya. Tahun 1539, terjadi kudeta di Kesultanan Aceh. Seorang perwira tinggi militer dan masih saudara Sultan Salahuddin melakukan kudeta. Pada tahun tersebut, Sultan Alauddin baru pulang dari memimpin pertempuran di wilayah Tapanuli. Melihat kekalahan memalukan dari Portugis, Sultan Alauddin pun segera melengsarkan Sultan Salahuddin dari tahta. Masa-masa kekuasaan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar penuh dengan ekspansi militer di wilayah yang dikuasai Portugis atau yang menjalin kerjasama dengan Portugis. Tidak lama setelah menduduki tahta, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar mengirim ekspedisi militer ke Aru yang masih merupakan wilayah Johor. Serangan ini berhasil digagalkan oleh gabungan pasukan Johor dan Portugis. Tahun 1547, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar memimpin serangan ke Malaka. Namun, serangan ini pun gagal. Serangan susulan ke Aru pun kembali dilakukan pada masa 1560-an. Kali ini, serangan berhasil menguasai Aru, serta menangkap dan membawa Sultan Aru ke Aceh. Setelah berhasil di Aru, pasukan Aceh pun kembali mengincar Portugis di Malaka. Beberapa kali terjadi pertempuran di Selat Malaka dengan korban tak terhitung dari kedua belah pihak. Namun,
Hingga akhir hayatnya, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar tidak pernah mampu merebut Malaka dari Portugis. Pada tahun 1571, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar tutup usia. Perjuangannya selama bertahun-tahun untuk merebut Malaka dari Portugis berakhir sudah. Selanjutnya, tahta Kesultanan Aceh dituduki oleh Sultan Sri Alam. Meskipun masih menjadi kekuatan militer yang tangguh di sekitaran perairan Malaka, namun kondisi internal Kesultanan Aceh sungguh memprihatinkan. Kudeta militer membuat Sultan Sri Alam hanya bertahta selama setahun. Dalam kurun waktu dari 1571 hingga 1607, Kesultanan Aceh mengalami berbagai konflik politik hingga kudeta militer. Setelah Sultan Sri Alam lengser, berturut-turut beberapa penggantinya adalah Sultan Zain al-Abidin, Sultan Ala al-Abidin, Sultan Buyung, Sultan Ala al-Din Riayat Shah Syed al-Muqammil, dan Sultan Ali Riayat Shah. Kisruhnya situasi politik kesultanan membuat beberapa wilayah mampu melepaskan diri dan Portugis berhasil mencapai daratan Aceh. Pada masa-masa ini, satu bangsa Eropa lainnya telah berhasil menemukan jalan ke Nusantara. Sebuah armada kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman berhasil memasuki perairan Nusantara untuk mencari harta karun yang dipuja bangsa Eropa, yaitu rempah-rempah. Ketika hendak kembali ke Belanda, tepatnya tahun 1599, di masa Sultan Alauddin Riayat Shah Syed al-Muqammil, armada Cornelis de Houtman terlibat bentrok dengan Angkatan Laut Kesultanan Aceh. Cornelis de Houtman tewas dalam pertempuran tersebut melalui pertarungan duel melawan Laksamana Malahayati. Tapi jalan menuju Nusantara sudah terlanjur terbuka bagi bangsa Eropa yang ketika itu sibuk memburu kekayaan. Tahun 1607, setelah masa kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah berakhir, tahta kesultanan pun akhirnya dipegang oleh Perkasa Alam, penguasa terbesar dalam sejarah Aceh